Hai Safe People, mendengar kata kolesterol saja sudah cukup membuat orang berpikir negatif. Ya, memang kolesterol menjadi momok tersendiri bagi banyak masyarakat perkotaan yang senang mengkonsumsi makanan berlemak. Benarkah kolesterol seburuk itu? Berikut adalah pertanyaan umum seputar kolesterol agar Safe People lebih memahami soal kolesterol. Termasuk diantaranya akan menjelaskan tentang apa perbedaan kolesterol jahat dengan kolesterol baik, berapa kadar kolesterol yang sudah termasuk tinggi, dan bagaimana cara menurunkan kolesterol. Apa itu kolesterol? Sehat people, kolesterol ialah zat menyerupai lemak yang secara alami dibuat oleh hati dan terdapat pada membran setiap sel tubuh, termasuk otak, saraf, otot, kulit, hati, usus, juga jantung. Nah, kolesterol juga bersumber dari makanan. Sehat people membutuhkan kolesterol supaya tubuh berfungsi normal. Mengapa kolesterol harus dikhawatirkan? Punya kelebihan kolesterol di tubuh berarti sehat people punya risiko menderita penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung. Kelebihan kolesterol seringkali tidak memiliki gejala langsung. Untuk memastikannya, hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Namun, kolesterol dapat menumpuk pada dinding-dinding arteri yang mengalirkan darah ke jantung. Sehingga tumpukan itu menyumbat pembuluh arteri, lalu jantung tidak mendapat pasokan darah dan oksigen yang memadai. Maka terjadilah gejala gangguan lainnya seperti pusing dan pegal-pegal. Apa perbedaan kolesterol baik dan kolesterol jahat? Nah, sehat people, kolesterol jahat LDL, low density lipoprotein, dapat menumpuk di dinding arteri dan memicu penyakit kardiovaskular. Sedangkan kolesterol baik HDL, high density lipoprotein, sanggup menyingkirkan kolesterol LDL dari aliran darah sehingga mencegah tidak menumpuk di arteri. Seberapa banyak kolesterol dikatakan terlalu tinggi? Total kolesterol yang baik tidak lebih dari 200 mg per desiliter, sedangkan total kolesterol 240 mg per desiliter atau lebih digolongkan sebagai kolesterol tinggi. Selain itu memiliki kadar LDL 190 atau lebih, artinya sehat people sangat berisiko terkena serangan jantung, stroke, penyakit lainnya akibat penyumbatan arteri. Berbeda dengan kolesterol LDL, kolesterol HDL semakin tinggi maka semakin baik. Kadar HDL di bawah 40 turut meningkatkan risiko penyakit jantung. Kadar HDL yang dianjurkan yakni 60 mg per desiliter atau lebih. Sedangkan kadar trigliserida yang sudah memasuki batas bahaya adalah 150 sampai 199 mg per desiliter. Kadar trigliserida yang tergolong tinggi ialah di atas 200 dan mereka memiliki kadar setinggi ini biasanya butuh perawatan medis. Apa yang menyebabkan kadar kolesterol meningkat? Makan daging merah, produk susu utuh, kuning telur, dan beberapa jenis ikan bisa bikin kolesterol sobat sehat naik. Kelebihan berat badan juga bisa bikin kolesterol jahat bertambah dan mengurangi kolesterol baik. Wanita yang sudah menopause juga cenderung mengalami peningkatan kadar kolesterol jahat. Bila sehat people sudah mengkonsumsi makanan sehat dan mengurangi berat badan tetapi tetap memiliki kolesterol tinggi, ada kemungkinan penyebabnya adalah faktor genetik. Suatu kondisi genetik yang disebut dengan familiar hyperkolesterolemia dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol? Bagi sebagian orang, mengubah kebiasaan sehari-hari dapat membantu menurunkan kolesterol tanpa minum obat. Sejumlah perubahan gaya hidup dapat dilakukan termasuk mengubah pola makan dan rajin berolahraga. Mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang sehat, yang menyehatkan jantung adalah awal yang baik. Ini berarti mengurangi asupan daging merah,
dan produk susu berlemak. Yang keduanya mengandung lemak jenuh yang meningkatkan kolesterol. Sebaliknya, fokuslah pada mengkonsumsi protein tanpa atau rendah lemak seperti pada daging unggas dan seafood, serta menambahkan lebih banyak asupan serat yang larut ke dalam makanan sehat people dari buah-buahan, sayuran, dan oatmeal. Sobat sehat juga dapat melakukan olahraga aerobik di sebagian besar hari dalam seminggu untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Tetapi jika kadar kolesterol tetap tidak turun ke normal meski sudah mengupayakan gaya hidup sehat, sehat people mungkin perlu mengkonsumsi obat penurun kolesterol. Konsultasikanlah dengan dokter untuk membantu menentukan obat yang paling cocok sesuai dengan kondisi sobat sehat. Dari usia berapa seseorang harus mulai mengecek kolesterol? Memeriksa kolesterol selagi muda sangatlah penting karena penyumbatan arteri merupakan proses bertahap yang mungkin bermula di usia muda, dicek setiap 5 tahun sekali mulai usia dari 20 tahun. Apakah kolesterol tinggi membuat saya lelah? Saya people, jawabannya tidak. Kadar kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan rasa lelah. Tetapi penyakit yang dapat dipicu oleh kolesterol tinggi, misalnya penyakit jantung koroner, dapat menimbulkan gejala lelah. Pada penyakit jantung koroner, kelebihan LDL menumpuk jadi plak di arteri jantung kecil, membuatnya menyempit dan mengeras. Ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang dapat menimbulkan gejala lelah atau sesak napas dan nyeri dada. Selain itu, bila set people mengkonsumsi obat statin untuk menurunkan kolesterol, ada kemungkinan itu menimbulkan efek samping rasa lelah yang mungkin disertai dengan gangguan ingatan, mudah lupa, dan kebingungan. Namun efek-efek samping itu sangat jarang terjadi. Set people sebaiknya konsultasikan dengan dokter apabila mengalami gejala rasa lelah yang berkepanjangan. Apakah kolesterol tinggi membuat saya tidak enak badan? Jawabannya tidak ya, set people. Seringkali kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala apapun. Tetapi jika sudah menyebabkan penumpukan plak di arteri jantung sobat sehat, maka dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Penyakit inilah yang dapat menimbulkan gejala-gejala seperti sesak dada, nyeri dada, detak jantung tidak beraturan, sesak napas, yang pastinya membuat set people tidak enak badan. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung yang paling umum. Tapi sayangnya, banyak orang terlambat menyadari keberadaannya saat sudah mengalami serangan jantung. Bagi orang-orang itu, serangan jantung adalah tanda pertama yang menunjukkan bahwa kadar kolesterol mereka terlalu tinggi. Karena itu, set people dianjurkan untuk memeriksakan kadar kolesterol setiap 4-5 tahun sekali, atau lebih sering jika sobat sehat beresiko ya, mulai usia dari 20 tahun. Jika angkanya terlalu tinggi, bisa mengambil langkah-langkah untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Bisakah kolesterol tinggi menyebabkan stroke? Jawabannya ya, bisa ya, set people. Memiliki kadar kolesterol tinggi membuat sobat sehat beresiko untuk terkena serangan jantung, stroke akibat kelebihan kolesterol dalam aliran darah. Kolesterol LDL dapat menumpuk di pembuluh arteri yang memperlambat atau menghalangi aliran darah kaya oksigen dan nutrisi ke tubuh, termasuk ke otaknya sobat sehat. Saat arteri menyempit dan mengeras, gumpalan darah dapat membentuk penyumbatan yang dapat menyebabkan stroke jika gumpalannya mengalir ke otak. Nah, stroke adalah salah satu penyebab utama dari kecacatan. Namun, sebagian besar kasus stroke dapat dicegah, dan menjaga kadar kolesterol adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko stroke. Apakah stres bisa meningkatkan kadar kolesterol? Set people, walaupun stres bukan penyebab utama kolesterol tinggi, stres memang dapat mempengaruhi kadar kolesterol.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah mendapati bahwa pada orang yang stres karena pekerjaan atau masalah pribadi, stres berlebih yang mereka alami merupakan faktor resiko kolesterol tinggi mereka. Dan ketika sedang stres, mungkin cenderung tidak mengupayakan gaya hidup sehat, seperti makan lebih sembarangan dan lebih jarang olahraga. Sedangkan pola makan dan aktivitas fisik merupakan dua hal penting untuk menjaga kadar kolesterol. Demikianlah pertanyaan umum seputar kolesterol yang sering ditanyakan. Kolesterol memang berguna agar tubuh bisa berfungsi dengan baik, tetapi kolesterol berlebihan dapat menyebabkan people mengalami penyakit jantung dan stroke. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.